Oke Pak, kalau misalkan untuk jumlah karyawan sendiri berapa banyak nih Pak di Hotel Kriat? Karyawan kita sekitar 100 orang, Mbak. 100 orang? 100 orang, betul. Jadi saat masa, bisa bilang masa-masa yang tadi Bapak ceritakan itu, kita sempat bagaimana merumahkan Ya. atau bagaimana Pak? Jadi gini, pangkas biaya itu saya mau jelaskan dulu ya. Pangkas biaya di sini ada tiga elemen juga yang merupakan penyumbang biaya terbesar di operasional hotel. Yang pertama adalah labor cost. Labor cost itu adalah tenaga kerja, ya. Kemudian energy cost, ya. Energy cost itu listrik, air, ya. Itu energi, kemudian solar, itu termasuk energy cost. Dan yang ketiga adalah operating cost, termasuk beberapa biaya-biaya. Nah, pada saat kita menghadapi pandemi di mana bisnis itu sangat terpukul, bagaimana kita survive? Nah, tentunya untuk semua karyawan akhirnya kita terapkan unpaid leave, cuti tidak dibayar secara merata, ya. Rata-rata di bulan April itu 18 hari. Itu semuanya kena 18 hari. 18 hari cuti. Ya, 18 hari cuti tidak dibayar. Kemudian shift kerjanya juga menjadi hanya 2 shift, yang sebelumnya 3 shift. Itu kita hanya terapkan 2 shift. Jadi satu shift itu 12 jam kerja. Ya, ini terpaksa kita lakukan agar kita semua masih bisa kerja, kita survive dan hotel tidak terlalu merugi. Nah, energy cost juga sama. Bagaimana kita menekan biaya listrik yang sebelumnya itu ratusan juta, kita beralih kepada penurunan daya, di mana kita bisa saving di situ hampir 50 sampai 60 juta sebulan. Itu yang biaya kita tekan. Kemudian juga operating cost, di mana beberapa area kita bisa melakukan penghematan. Itu termasuk promo-promo atau marketing promotion yang sifatnya harus berbayar, baik itu ke majalah, ke TV ataupun ke surat kabar pun itu kita sangat batasi sekali. Gitu. Oh begitu. Dan dengan yang strategi dilakukan itu, alhamdulillah ya Pak ya, alhamdulillah kita masih bisa tetap buka dan tanpa juga kita harus merumahkan para karyawan. Betul. Gitu, Pak. Jadi di Maret kita belum terlalu merugi, dalam arti tidak seperti biasanya, tapi kita masih punya profit. Di April lah yang betul-betul dampak yang sangat dahsyat, dan kita masih walaupun ada revenue tapi kita tidak bisa menutupi operational cost. Gitu. Nah, Mei itu bisnis beranjak naik sedikit. Nah, dengan efisiensi dan pangkas biaya yang kita lakukan, alhamdulillah kita tidak minus. Kalau di April kita minus, dan saya rasa hampir semuanya di April itu sudah banyak hotel yang tutup ataupun perusahaan-perusahaan tutup yang bergerak di pariwisata perhotelan. Tapi alhamdulillah kita buka walaupun dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Gitu. Sempat turun berarti omsetnya ya Pak ya? Ya, kita di bulan Maret itu hanya sekitar 10% okupansi. Iya. Tapi di Mei kita sudah naik 15, 20, kemudian di Juni kita di 25%, dan Juli alhamdulillah kita sudah di angka 35%, 40%. Artinya perlahan-lahan itu naik. Betul, gitu ya, betul, Pak ya? Perlahan menaik. Betul. Dengan berbagai upaya kita lakukan tadi ya Pak agar kita bantu. Sampai sekarang pun juga pandemi ini juga belum berakhir ya Pak ya, masih mewabah. Belum, iya. Kemudian Pak, kalau sekarang kondisinya seperti apa Pak? Kalau di Agustus ya sekarang nih, seperti apa sekarang Pak? Agustus ini alhamdulillah sudah nampak peningkatan kegiatan, ya baik itu dari pemerintah maupun swasta. Kemudian tingkat hunian pun juga sudah mulai beranjak ini ya, naik. Tapi tetap kita masih melakukan beberapa efisiensi. Jadi yang selama ini atau sebelumnya itu kita bekerjasama dengan outsourcing atau pihak ketiga, dari
Maret itu kita sudah stop dan kita swakelola. Artinya mengelola sendiri, Pak? Kelola sendiri. Jadi misalkan cleaning service untuk public area yang sebelumnya di-handle oleh vendor, nah ini kita stop, kita kerjakan sendiri agar karyawan-karyawan kita masih bisa bekerja. Tetap bekerja. Jadi mereka yang melakukan. Kemudian laundry sama. Laundry karena jumlahnya sedikit, kita cuci sendiri. Nah, kita juga punya staff yang punya pengalaman. Itu satu penghematan. Catering karyawan yang selama ini diambil oleh pihak ketiga, kita masak sendiri di dapur. Oleh karyawan memang ahli memasak. Iya, memasak. gitu. Karena nggak ada kegiatan sedikit, ya udah mereka punya waktu untuk masak. Betul. Oh begitu. Jadi artinya memanfaatkan keahlian karyawan ya Pak ya. Betul. Berarti di sini kita juga menggali lagi keahlian karyawan masing-masing Pak. Betul. Oke, baik. Nah, berarti kalau sekarang kondisinya sudah mulai membaik ya Pak ya? Alhamdulillah sudah mulai membaik. Kita okupansi kita kalau tadi malam kita alhamdulillah bisa 75%. Ya, ini luar biasa sekali, alhamdulillah sekali. Kemudian malam ini juga mungkin bisa di 65%. Artinya bahwa sudah ada kepercayaan market terhadap Banda Aceh terutama. Ya. Di samping kita sendiri Hotel Kiryat Muraya Aceh ini hotel yang sudah dinobatkan sebagai hotel tangguh peduli COVID ya 19 untuk dua Aceh. Jadi alhamdulillah hotel kita sudah menjadi rujukan baik itu tamu-tamu yang dari pemerintahan, dinas, militer, kemudian swasta yang mereka percayakan tamu-tamu mereka, kegiatan mereka itu di Kiryat. Karena mereka tahu kita sangat-sangat concern dengan implementasi protokol kesehatan. Jadi kalau tadi Mbak Usna datang bisa lihat sendiri, kita punya hand sanitizer juga sensor, kemudian cek temperatur juga sensor, kita sediakan tempat untuk cuci tangan, bilas, kemudian juga cek temperatur ya. Kemudian untuk begitu masuk juga physical distancing kita sudah terapkan, staff-staff kita semua pakai APD, masker, face shield, hand glove. Nah, itu semuanya yang staff-staff yang langsung berhubungan dengan tamu itu wajib memakai alat-alat APD. APD tadi iya, ya, Pak betul. Oke, baik. Dan sebenarnya tadi kita juga pakai masker ya, Pak. Saya juga pakai masker. Ya, ini saya juga pakai masker karena ngobrol nanti kita buka. Kita buka nanti kita pakai lagi gitu. Kita pakai lagi, betul. Ya, saya juga tadi pakai masker ke sini dan pada saat di pintu masuk juga kan tadi belum ada orang Pak ya dia langsung menyarankan saya untuk hand sanitizer dulu. Ini kemudian dicek suhu, kemudian kasih nampak suhunya berapa, kemudian baru dibukakan pintu. Jadi artinya kita tidak membuka sendiri juga pintu karena tadi kan sudah pakai hand sanitizer nih. Dia langsung membuka pintu. Yang saya lihat tadi seperti itu, Pak. Dan setelah itu di lobby ya, Pak ya? Di lobby kita atur jaraknya. Physical distancing. Di reception juga kita sediakan lagi hand sanitizer, mungkin setelah dia pegang-pegang apa pakai lagi. Kemudian di lift juga kita ada sign di situ, mencet knopnya pakai siku aja. Oh, pakai siku. Pakai siku itu. Kemudian di dalam lift itu kita atur hanya berisi 4. Jadi ada sign situ gambar kaki 4. Jadi hanya diisi oleh 4 orang. 4 orang dalam satu lift. Begitu. Baik, jadi artinya dengan penerapan protokol kesehatan di hotel ini, artinya juga ini kita harapkan bisa meningkatkan ya Pak ya, meningkatkan atau menumbuhkan lagi usaha perhotelan gitu ya Pak, dengan tetap menerapkan ini. Betul. Mungkin sebagai informasi juga untuk Syederalon bahwa Hotel Kiryat Muraya Banda Aceh baru saya bekerja sama dengan Rumah Sakit Zainal Abidin ya Pak. Betul Mbak. Kita sign MOU karena salah satu persyaratan menjadi hotel tangguh peduli COVID adalah ada jaminan kesehatan atau jaminan tindak lanjut daripada tamu ataupun karyawan yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Sehingga kita buat MOU dengan Rumah Sakit Zainal Abidin yang sudah kita tanda tangani beberapa waktu yang lalu. Jadi nanti bila mana kita jumpai tamu kita itu setelah pengecekan temperatur sampai 2 kali pengecekan temperaturnya masih 37
ke atas itu langsung kita follow up. Oke. Ya, jadi kita tinggal telepon pihak rumah sakit, mereka akan jemput. Dan tamu itu tidak sampai masuk ke dalam area hotel, gitu. Tapi sebelum itu kita sampaikan atau kita tanyakan ke tamunya yang bersangkutan bersedia atau tidak. Itu kita lengkapi dengan dokumen. Jadi kalau mereka bersedia juga tanda tangan, tidak bersedia pun juga tidak kita tanda tangan. Merekanya, tamunya. Sehingga itu untuk backup hotel bila mana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita sudah melakukan follow up kepada yang bersangkutan. Gitu. Oh, begitu ya Pak isi kerjasama kemarin ya dengan pihak rumah sakitnya lagi. Betul. Oke, baik Pak. Terima kasih nih Pak atas waktunya Pak. Sama-sama. Sekiranya informasi yang kita sampaikan ini juga berguna bagi Syederalun dan juga informasi ke semuanya, mungkin para wisatawan yang mau ke Banda Aceh. Berarti dengan informasi bahwa kita di hotel sudah melakukan protokol kesehatan, insya Allah ya Pak ya, dengan sama-sama saling menjaga, usaha ini tak berjalan dan kita harapkan tingkat wisatawan juga bertambah ke Aceh. Meskipun dari mancanegara juga belum diperbolehkan ya Pak ya, setidaknya ada wisatawan domestik ya Pak. Domestik lah. Domestik ya, yang mau main ke Banda Aceh karena lokasi Hotel Kilat Muraya ini sangat strategis, sangat dekat dengan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Pusat souvenir lagi ya. Kuliner dan gitu. Sangat dekat dan betul-betul sangat strategis. Lokasinya lebih tepatnya di Simpang 5 Banda Aceh. Simpang 5 City Center. Ya, City Center. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang. Semoga sukses terus Pak. Amin. Sama-sama dan bisa terus menginspirasi juga para pebisnis dan juga pengusaha yang lain ya Pak ya. Dengan apa yang kita terapkan di hotel ini mungkin itu bisa juga dicontoh oleh yang lain. Begitu ya. Baik, terima kasih Syederalun atas waktunya dalam bincang bisnis hari ini dan sampai bertemu lagi dalam bincang bisnis selanjutnya bersama saya Muat Rusna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.